warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan taufik dan juga rahmatnya kepada kita semuanya, di mana pada malam yang berbahagia ini kita masih bisa menjalankan di antara kewajiban kita, yaitu kewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga orang yang senantiasa meniti jalannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Minhajul Muslim, karya dari Syekh Jabir Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan insyaallah pada pembahasan kita kali ini kita akan memasuki fasal yang baru dari fasal yang ke-13. Jadi pembahasan tentang masalah haji dan juga umrah sudah kita selesaikan. Dan insyaallah pada pembahasan kita kali ini kita masuk ke fasal ke-13 yang berkaitan tentang masalah ziarah ke Masjidin Nabawi, ya, mengunjungi Masjidin Nabawi. Silakan ikhwah yang bawa buku dibuka bukunya, kemudian dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal ke-13, ziarah ke Masjid Nabawi dan mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di kuburannya yang mulia. Materi pertama, keutamaan Madinah serta penduduknya dan keutamaan Masjid Nabawi yang mulia. Poin A, keutamaan Madinah. Madinah adalah tempat tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, negeri hijrahnya dan tempat turunnya wahyu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkannya bagi non-muslim, sebagaimana Nabi Ibrahim telah mengharamkan Makkah al-Mukarramah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inna Ibrahim harrama Makkah wa ana uharrimu ma baina labataiha. Ya Allah, sesungguhnya Nabi Ibrahim telah mengharamkan Makkah dan aku mengharamkan daerah yang ada di antara kedua bukit bebatuan hitam atau Madinah. Sabda beliau yang lain, Al-Madinatu haramun ma baina a'irin ila thawrin faman ahdasa fiha hadasa aw awa muhdisan fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yuqbalu minhu sarfun wala adlun la yuhtala khalaha wala yunaffaru sayduha wala tultaqatu luqatatuha illa liman asyada biha wala yasluhu lirajulin an yahmila fiha silaha liqitalin wala yasluhu an yuqta'a minha syajaratun illa an
ya'lifa rajulun ba'irah. Madinah adalah tanah haram di antara gunung Air. Madinah adalah tanah haram di antara gunung Air hingga gunung Saur. Barang siapa yang berbuat zalim atau kerusakan di dalamnya atau melindungi orang yang zalim atau merusak, maka dia pasti tertimpa laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya amal-amal wajib maupun amal-amal sunnah. Di tanah itu tidak boleh dicabuti rumputannya, tidak boleh diburu binatang buruannya, dan tidak boleh diambil barang temuannya kecuali bagi yang ingin mengumumkannya. Tidak dibenarkan di dalamnya seseorang menghunus pedang untuk membunuh atau berperang, dan tidak dibenarkan pohonnya ditebang kecuali orang yang hendak memberikannya atau sebagai makan untanya. Ali bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melindungi setiap sudut Madinah hingga setiap tempat berjarak perjalanan setengah hari. Daun-daun pohon Madinah tidak boleh dirontokkan dan tidak boleh ditebang kecuali apa yang hendak diberikan kepada unta. Nah, cukup. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang melakukan ibadah haji ataupun umrah, maka hendaknya dia tidak lupa untuk mengunjungi kota Madinah dan juga tidak lupa untuk mengunjungi Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan ikhwah, ada beberapa keutamaan yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan tentang kota Madinah. Jadi kota Madinah sama kota Makkah termasuk di antara tanah haram, termasuk di antara tanah suci yang memiliki keutamaan yang tidak diberikan kepada tempat-tempat yang lainnya. Dan di antara keutamaan yang dimiliki oleh kota Madinah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW, bahwasanya kota Madinah termasuk kota haram, ya, termasuk kota haram. Dan Nabi bersabda, Allahumma inna Ibrahima harrama Makkah wa anna uharrimu ma baina labataiha hurriyataha. Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan Makkah dan saya mengharamkan antara dua bukit ini, yaitu kota Madinah. Sehingga ikhwah, di sini Nabi menjelaskan bahwasannya dua tempat ini termasuk dua tempat yang Allah haramkan dan termasuk dua tempat yang suci bagi kaum muslimin. Dan di antara adab-adab ketika seseorang mengunjungi kota Madinah, maka di sini ada beberapa perkara-perkara yang tidak dibolehkan, tapi dibolehkan di tempat yang lainnya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, ada beberapa perkara yang dibolehkan dan tidak dibolehkan ketika seseorang mengunjungi kota Madinah. Dan perkara yang tidak dibolehkan sebagaimana yang beliau terangkan, faman ahdatsa fiha hadasan au awa muhdisan fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Bahwasanya barang siapa yang berbuat kezaliman atau berbuat kerusakan di kota Madinah ataupun melindungi orang yang berbuat zalim, maka niscaya untuknya laknat Allah dan juga para malaikat dan juga manusia semuanya. Jadi ini ikhwah, di antara ancaman yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang berbuat zalim. Jadi di sini berbuat zalim, kerusakan hukumnya mutlak itu tidak dibolehkan dalam syariat.
entah di Madinah, di Makkah, ataupun di tempat-tempat yang lainnya. Akan tetapi larangan berbuat zalim ini sangat ditekankan ketika seseorang berbuat di kota Madinah. Kenapa? Dikarenakan jika ada orang berbuat kezaliman atau kerusakan, tidak hanya dia mendapatkan dosa, akan tetapi juga mendapatkan laknat dari Allah, dari malaikat dan juga manusia. Jadi hukumnya di sini tidak ringan, karena laknat ini tandanya termasuk di antara perbuatan yang dosanya itu besar. Wala yuqbal minhu sarfun wala adalun, dan tidak diterima dari orang yang zalim ataupun orang yang berbuat kerusakan ibadah-ibadahnya, entah ibadah sunnah ataupun ibadah yang wajib. Itu enggak diterima jikalau dilakukan di kota Madinah. Dan di antara perbuatan yang juga dilarang itu adalah dia tidak boleh mencabut rumputnya. La yuhtala khalaha wala yunaffar saiduha, dan enggak boleh memburu hewan buruan di kota Madinah. Itu enggak boleh. Dan tidak boleh mengambil barang temuan kecuali tujuannya untuk diumumkan. Dan tidak boleh seseorang mengangkat senjata ataupun berperang di kota Madinah. Dan gak boleh seseorang mencabut ataupun memotong pohon kecuali jika digunakan untuk hewan ternak. Jadi ini termasuk di antara perbuatan yang tidak dibolehkan ketika seseorang berkunjung ke kota Madinah. Kemudian dibaca lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal imana la ya'rizu ilal Madinah kama ta'rizu al-hayyatu ila juhriha, la yasbiru ala la'waiha wa shiddatiha ahadun illa kuntu lahu syafi'an aw syahidan yawmal qiyamah." Sesungguhnya keimanan itu akan berkumpul di Madinah sebagaimana ular berkumpul ke dalam lubangnya. Tidaklah seseorang bersabar atas kesulitan dan kesusahannya kecuali aku menjadi pemberi syafaat atau saksi baginya pada hari kiamat. Man istata'a minkum an yamuta bil madinati falyaf'al fa inni ashhadu liman mata biha. Barang siapa di antara kalian yang bisa meninggal di Madinah, hendaklah ia lakukan, karena sesungguhnya aku bersaksi bagi yang meninggal di sana. Innamal madinatu kalkiri tanfi khabathaha wa yansa'u tayyibuha. Sesungguhnya Madinah itu laksana alat peniup api yang menghilangkan hal-hal yang buruk atau kemaksiatan, kefasikan dan kemunafikan, dan memurnikan hal-hal yang baik. Al-Madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun la yada'uha ahadun raghbatan anha illa abdalallahu fiha man huwa khairun minhu wa la yathbutu ahadun ala la'waiha wa juhdiha illa kuntu lahu syafi'an aw syahidan yawmal qiyamah. Madinah adalah baik bagi mereka jika mereka mengetahui tidaklah seseorang meninggalkannya karena benci terhadapnya melainkan pasti Allah menggantikannya padanya Madinah orang yang lebih baik darinya atau orang tersebut, dan tidaklah seseorang tabah terhadap kesulitan dan kesusahannya melainkan aku menjadi pemberi syafaat atau saksi baginya pada hari kiamat. Nah, kemudian juga dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan kota Madinah, sebagaimana Nabi bersabda, "Innal imana la ya'zuru ilal Madinah kama ta'ruzul hayyah ila juhriha." Bahwasanya keimanan itu akan berkumpul di Madinah
sebagaimana berkumpulnya ular ke dalam lubangnya. La yasbir ala li'awaiha wa shiddatiha ahadun illa kuntu lahu syafi'an aw syahidan yaumal qiyamah. Dan tidaklah seseorang bersabar atas kesulitan ataupun kesusahan ketika dia berada di Madinah, kecuali aku akan memberikan syafaat untuknya dan juga memberikan saksi untuknya. Jadi ini termasuk orang yang mendapatkan keutamaan jika ada orang yang tinggal di kota Madinah. Sampai-sampai seseorang diperbolehkan untuk dia itu punya angan-angan. Jikalau meninggal, dia ingin meninggal di kota Madinah, itu boleh ikhwah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a minkum an yamuta bil Madinah falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang ingin dan sanggup meninggal di kota Madinah, hendaknya dia meninggal di kota Madinah. Fa inni, sesungguhnya aku nanti akan memberikan saksi untuknya bagi orang yang meninggal di kota Madinah. Dan dalam riwayat yang lainnya, Nabi juga bersabda, fa inni asfa liman yamutu biha. Sesungguhnya aku memberikan syafaat bagi orang yang meninggal di kota Madinah. Ini di antara keutamaan yang Nabi jelaskan. Jadi ketika ada orang yang meninggal di kota Madinah, niscaya Nabi akan memberikan syafaat dan Nabi akan menjadi saksi untuknya nanti di hari kiamat. Ini khusus Nabi berikan hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Akan tetapi di sini nggak boleh orang sengaja meninggal di Madinah. Dalam artian dia ke Madinah kemudian naudzubillah bunuh diri, itu nggak boleh. Dikarenakan yang namanya bunuh diri termasuk di antara perkara yang tidak dibolehkan dan justru diharamkan oleh syariat. Sampai-sampai Nabi menjelaskan, man qatala nafsahu bi syai'in adzabahu bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang bunuh diri dengan sesuatu, maka niscaya nanti di akhirat dia akan disiksa sebagaimana dia bunuh diri. Jadi dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Imam Nawawi rahimahullah, maksud dari ingin meninggal di kota Madinah itu adalah meninggal bukan karena disengaja. Jadi meninggal karena memang sudah takdirnya, jadi bukan disengaja. Ini di antara keutamaan yang Allah berikan untuk kota Madinah dan juga penduduknya. Jadi jikalau antum dianugerahi oleh Allah untuk melakukan ibadah umrah ataupun haji, maka jangan sampai dilewatkan untuk mengunjungi kota Madinah. Terutama antum mengunjungi Masjidin Nabawi Asy-Syarif. Karena di sana banyak sekali keutamaan yang jikalau kita melakukan suatu ibadah karena Allah di Madinah, niscaya Allah akan memberikan limpahan pahala yang banyak untuk kita semuanya. Ini diantara keutamaan kota Madinah. Kalau Mas Ali dulu berapa hari di Madinahnya Mas Ali? 9 hari. Kalau di Makkahnya 5 hari. Berarti lebih banyak di Madinah daripada di Makkah ya. Nah, Masya Allah. Nah, ini diantara keutamaan yang dijelaskan tentang kota Madinah. Dan juga Nabi menjelaskan keutamaan bagi penduduk kota Madinah. Termasuk diantara doa Nabi kepada mereka semuanya, bahwasanya Nabi akan memberkahi para penduduk kota Madinah.
Sampai-sampai jikalau ada orang yang menjual sesuatu, maka niscaya Nabi mendoakan mereka agar dagangannya itu menjadi berkah. Jadi keutamaannya sangat banyak sekali yang dijelaskan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita masuk ke poin yang langsung ke jim atau C, keutamaan Masjidin Nabawi. Silakan dibaca bukunya. Poin C, keutamaan Masjid Nabawi yang mulia. Masjid Nabawi merupakan salah satu dari ketiga masjid yang secara jelas disebutkan Al-Quran Al-Karim, sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Lafaz Al-Aqsa di sini merupakan isyarat yang jelas menunjuk pada Masjid Nabawi, karena Al-Aqsa paling jauh merupakan isim tafadil dari Al-Qasi atau jauh. Jadi bagi orang yang berada di Makkah Al-Mukarramah, masjid yang jauh darinya adalah Masjid Nabawi, sedangkan Masjid Al-Aqsa paling jauh adalah Baitul Maqdis. Jadi penyebutan Masjid Nabawi tercakup di dalam penyebutan kedua masjid tersebut, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Karena ketika turunnya ayat yang mulia ini, Masjid Nabawi belum ada. Kemudian tentang keutamaannya, beliau telah menjelaskan dalam sabdanya, Salatun fi masjidi hada afdalu min alfi salatin fima siwahu illa al-masjidil haram, wa salatun fil masjidil harami afdalu min mi'ati alfi salatin fima siwah. Salat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 salat di tempat lainnya selain Masjidil Haram, dan salat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 salat di tempat lainnya. Nah, cukup. Kemudian ketika seseorang datang mengunjungi kota Madinah, maka hendaknya dia sholat di Masjid Nabawi. Karena apa Karena pahalanya yang sangat banyak yang dijanjikan bagi orang yang mampu sholat di Masjid Nabawi. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Satun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwahu. Bahwasanya salat di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, lebih baik daripada 1000 salat di masjid lainnya, illal masjidal haram, kecuali Masjidil Haram. Wa salatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi salatin. Sedangkan salat di Masjidil Haram lebih baik daripada 100.000 salat di masjid yang lainnya. Ini tanda bahwasanya salat di Masjidin Nabawi itu memiliki keutamaan yang berbeda jikalau sholat di masjid selain Masjid Nabawi. Contohnya seperti ada orang sholat di masjid Indonesia, itu keutamaannya tidak banyak. Tapi jikalau sholatnya dilakukan di Masjid Nabawi, maka itu lebih baik berapa kali lipat 1000 kali lipat. 1000 kali lipat. Jadi kalau antum sholat di Masjidin Nabawi, keutamaannya 1000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid yang lainnya. Lebih-lebih jikalau antum mampu sholat di Masjidil Haram, maka keutamaannya lebih banyak dan menjadi 100.000 kali lipat keutamaannya. Ini sangat banyak sekali keutamaan bagi orang
yang menjalankan ibadah di Masjidil Haram ataupun di Masjidin Nabawi. Kira-kira ikhwah, kalau antum ikhwah sholat dalam satu hari, kalau rawatib ikhwah itu berapa kali ikhwah? Rawatib saja 12, ya kan? Lah jikalau dikalikan 1 tahun 360 hari, maka antum sudah mampu melaksanakan berapa rakaat ikhwah? Kira-kira sekitar 4 ribuan. Dan ini lebih sedikit dibandingkan antum sholat hanya 1 kali di Madinah ataupun di Masjidil Haram. Kalau di Madinah antum lebih baik 1000 kali, tapi jikalau di Masjidil Haram 100.000 kali. Ini janji pahala yang diberikan bagi orang yang melakukan ibadah di 2 masjid yang mulia ini. Kemudian ikhwah, selanjutnya dibaca, Masjid Nabawi merupakan masjid kedua di antara ketiga masjid yang mana seseorang tidak boleh mengusahakan perjalanan berat kecuali kepada ketiganya, sebagaimana sabdanya, la tushaddu rihalu illa ila 3 masajid, al-Masjidil Haram wa Masjidi Hadza wa Masjidil Aqsa. Tidak boleh perjalanan dipaksakan kecuali menuju 3 masjid, Masjidil Haram, masjidku ini, dan Masjidil Aqsa. Nah, kemudian ikhwah, Nabi menjelaskan bahwasanya tidak boleh menyengaja memaksakan perjalanan kecuali untuk 3 masjid yang Nabi sebutkan. Yang pertama ikhwah itu adalah Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, dan yang ketiga Masjid Aqsa. Ini ikhwah maknanya apa ikhwah? Nggak boleh menyengaja safar jauh-jauh untuk ibadah kecuali 3 masjid ini. Ini gimana ikhwah maksudnya? Gimana ikhwah? Apakah antum nggak boleh ke Jakarta safar, ataukah antum nggak boleh ke Surabaya safar? Ini maksudnya bagaimana ikhwah? Tidak boleh safar kecuali dalam tujuan 3 tempat ini. Bagaimana ikhwah maksudnya? Nah, jadi maknanya itu adalah nggak boleh mengkhususkan untuk safar ke suatu tempat yang dianggap sakral ataupun dianggap suci kecuali hanya 3 tempat ini. Itu nggak boleh ikhwah. Seperti mungkin banyak sekali tradisi orang-orang Jawa ketika dia ada istilah ziarah-ziarahnya. Maka hukumnya ikhwah ini bertentangan dengan sabda Nabi. Kenapa? Karena Nabi nggak boleh sengaja menziarahi suatu tempat yang suci kecuali hanya 3 tempat ini saja. Itu nggak boleh. Ini sebagaimana ikhwah dikisahkan dari seorang sahabat, ya, dari seorang sahabat yang bernama Abu Basrah Al-Ghifari. Ya, Abu Basrah Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Basrah Al-Ghifari suatu ketika pernah ketemu Abu Hurairah, dan ketika itu Abu Hurairah baru menziarahi Bukit Tur. Ya, baru menziarahi Bukit Tur. Untuk apa ikhwah kira-kira Abu Hurairah datang menziarahi Bukit Tur? Tujuannya itu adalah untuk sholat ibadah di Bukit Tur. Jadi Abu Hurairah sengaja datang ke Bukit Tur dalam rangka beribadah kepada Allah dan dalam rangka untuk sholat di Bukit Tur, sengaja ziarah Bukit Tur untuk ibadah. Maka Abu Basrah Al-Ghifari menasihatinya bahwasanya seseorang tidak boleh sengaja safar untuk ibadah kecuali hanya 3 tempat saja. Baru Abu Hurairah menerima penjelasan dari sahabat Abu Basrah Al-Ghifari.
Jadi ini maknanya apa ikhwah? Maknanya kita nggak boleh sengaja menziarahi suatu tempat yang keramat, yang dianggap sakral, tujuannya untuk beribadah di dalamnya, itu nggak boleh. Kecuali hanya 3 tempat yang Nabi jelaskan, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan juga Masjid Aqsa. Ini 3 tempat yang dibolehkan untuk diziarahi, tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami ikhwah ya ini ya? Bisa. Jadi ini landasan yang menunjukkan nggak boleh berkunjung ke tempat sakral atau suci untuk beribadah kecuali hanya 3 tempat yang Nabi jelaskan. Kemudian silakan dilanjutkan pembacaannya. Masjid Nabawi memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh masjid-masjid lainnya, yaitu Raudhah atau taman yang mulia sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW, "Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah." Di antara rumahku dan mimbarku terdapat sebuah taman di antara taman-taman surga. Nah, cukup. Kemudian ikhwah, ketika antum ikhwah mengunjungi Masjid Nabawi, antum dianjurkan untuk sholat di yang namanya Raudhah. Ya, jadi ikhwah, di Masjid Nabawi itu ada tempat namanya Raudhah. Dan di antara contoh yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dijelaskan oleh para sahabat, di antaranya Yazid bin Ubaid. Dia berkata, "Aku datang bersama Salamah bin Al-Aqwa dan aku sholat di Raudhah." Kemudian dikatakan, "Kenapa engkau sholat di Raudhah?" Maka ia mengatakan, "Aku pernah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sengaja sholat di Raudhah." Jadi ini ikhwah, tempat yang dianjurkan seseorang sholat di Masjidin Nabawi. Dan Raudhah ini ikhwah, sebagaimana penjelasan Nabi, "Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah." Bahwasanya antara rumahku dan juga mimbarku ada raudhah atau taman dari taman-taman surga. Ya, jadi kalau bisa ikhwah, antum sholatnya itu di Raudhah. Cuman ikhwah, nggak semuanya orang bisa. Kenapa? Biasanya ikhwah ketika di Raudhah itu tempatnya nggak luas dan biasanya dijaga oleh pihak kepolisian. Makanya kalau bisa antum sholat di waktu-waktu di mana tempat ini sepi. Dan di antara tandanya Raudhah di sini, yang pernah ke sana itu apa tandanya ya ikhwah? Raudhah ini tandanya apa? Dan jaraknya sama makamnya Nabi itu dekat atau jauh? Dekat. Jadi apanya makamnya Nabi? Samping, depannya atau belakangnya? Nggih, samping sampai mimbar. Dan biasanya ditandai dengan karpet warnanya apa? Hijau. Lah itu. Ya, jadi Raudhah itu antara makamnya Nabi dengan mimbarnya Nabi. Dan biasanya ditandai dengan karpet hijau dan biasanya dijaga. Lah, bagi orang ikhwah yang punya kesempatan mengunjungi Masjidin Nabawi, kalau bisa antum sholat di Raudhah, karena ini termasuk di antara taman-taman surga. Nah, kemudian selanjutnya diriwayatkan pula dari beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla fi masjidi hadza 40 salatan la tafutuhu salatun kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minal 'adzab wa bara'atun minan nifaq." Barang siapa yang salat di masjidku ini 40 salat, yang mana ia tidak pernah ketinggalan salat fardu, maka akan dituliskan baginya kebebasan dari api neraka, kebebasan dari azab, dan kebebasan dari kemunafikan. Karena itu menziarahi Masjid Nabawi untuk sholat di dalamnya merupakan bentuk taqarrub di mana seorang muslim bisa bertawassul dengan amalannya itu kepada Rabbnya,
untuk memohon pemenuhan kebutuhannya dan meraih ridhonya. Nah, kemudian ikhwah, di sini juga diriwayatkan ikhwah, barang siapa yang sholat di masjidku, man shalla fi masjidi arba'ina salatan, sebanyak 40 salat, la tafutuhu salatun kutibalahu bara'atun minan nar wa bara'atun minal adab, dan dia tidak pernah tertinggal salat berjamaah, maka niscaya dia akan terbebas dari api neraka, terbebas dari azab, dan terbebas dari kemunafikan. Ini ikhwah keutamaannya. Dan biasanya ikhwah ya, ini disebut dengan sholat apa ikhwah bagi jamaah Indonesia? Arba'in. Jadi arba'in ikhwah ini landasannya sholat 40 sholat. Jikalau seseorang sengaja melakukannya, maka niscaya dia terbebas dari api neraka, azab, dan juga kemunafikan. Dengan syarat apa ikhwah? Gak boleh dia ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Jadi ketika antum jamaah, gak boleh sesekali ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Akan tetapi ikhwah, para ulama berbeda pendapat tentang kesahihan hadis ini. Jadi sebagian ulama mengatakan hadisnya ini sahih, ya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, diantaranya Ibnu Hibban, itu sahih. Tapi ulama yang lainnya ikhwah, itu hadisnya ternyata dilemahkan atau didhaifkan, sebagaimana ikhwah penjelasan dari Imam Albani rahimahullah. Sehingga ikhwah, kalau bisa ketika antum sholat berjamaah, jangan hanya selama 40 kali habis itu enggak jamaah, itu jangan ikhwah. Contohnya ya, kalau kita memahami hadis ini, jikalau kita memilih riwayat yang mengatakan ini sahih, biasanya orang semangat, orang sregep jamaah selama 40 hari atau 40 kali sholat. Tujuannya biar enggak menjadi orang munafik dan biar tidak terkena azab api neraka. Tapi setelah dia mampu melakukannya selama 40 kali, maka dia biasanya apa? Kendor dan punya anggapan, alah aku enggak akan masuk neraka. Habis itu tidak jamaah. Maka ini ikhwah yang salah. Yang benar itu adalah ketika kita berjamaah, jangan hanya dibatasi 40 hari. Dan jangan dibatasi hanya 40 kali saja, tapi setiap hari selama kita mampu dan selama kita masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk berjamaah. Dan jangan antum menyepelekan jamaah. Contohnya nggih, kebanyakan di antara kita ikhwah itu biasanya salah memahami antara panggilan adzan sama panggilan iqamah. Itu salah persepsi. Kalau bagi kita ikhwah, biasanya kalau ke masjid nunggu iqamahnya dulu. Sudah adzan, antum sibuk kerja dan antum nunggu iqamahnya. Kenapa? Biasanya terlalu menyepelekan jamaah, nanti aja ketika iqamah. Ini salah ikhwah. Tapi kebalikannya, ketika ada suara adzan berkumandang, langsung ikhwah antum datang ke masjid. Kenapa? Karena adzan ini tandanya antum dipanggil untuk menuju masjid. Sedangkan iqamah tandanya apa ikhwah? Nggih, tandanya bahwasanya sholat akan segera dimulai. Sehingga berjamaah di sini tidak hanya selama 40 kali atau 40 hari, tapi kalau bisa setiap hari, dan kalau bisa jangan sampai ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Biasanya ikhwah ya, mungkin sudah 30 hari atau 30 kali. Kemudian nanti hampir 40 kali ada udzur. Ya, biasanya mungkin ada aja alasannya.
Maka kalau bisa ikhwah, tetap berjamaah di masjid, tetap datang ke masjid, dan tetap ngikuti takbiratul ihramnya imam. Jangan sampai ketinggalan dari takbiratul ihramnya imam, karena ikhwah, pahala yang besar yang dijanjikan oleh Nabi bagi orang yang sanggup senantiasa jamaah di masjid dan ikut takbiratul ihramnya imam. Ini ikhwah diantara keutamaan-keutamaan bagi orang yang beribadah ke Masjidin Nabawi. Dan yang terakhir ikhwah, diantara adab-adab ziarah ke makamnya Nabi. Jadi ikhwah, di sini ada beberapa adab ya. Karena waktunya ikhwah mepet, tak jelaskan secara singkat. Jadi ketika ikhwah seseorang dia masuk ke Masjid Nabawi, maka adabnya sebagaimana ikhwah adab yang ketika antum lakukan ketika masuk masjid. Jadi antum mendahulukan kaki kiri atau kanan dulu ikhwah. Naam, ya. Jadi antum ikhwah mendahulukan kaki kanan, kemudian antum berdoa dengan doa apa ikhwah? Doanya apa ikhwah? Masuk masjid ikhwah. Naam. Doanya itu ikhwah, bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Ini doa ketika ada orang yang masuk ke masjid. Kemudian ikhwah, setelah antum masuk Masjid Nabawi, maka antum dianjurkan untuk menuju raudhah. Ya, untuk menuju raudhah tujuannya adalah agar antum ikhwah mampu sholat di tempat yang namanya raudhah. Ini jikalau raudhahnya tempatnya lagi sepi. Namun jikalau ikhwah raudhahnya lagi tempatnya ramai, banyak orang sholat, maka antum ikhwah bisa sholat dimanapun di Masjid Nabawi, itu boleh ya. Kemudian ikhwah antum sholat 2 rakaat, kemudian antum ikhwah menuju ke makamnya Nabi dan memberikan salam kepada Nabi. Ya, jadi habis sholat antum menuju ke makamnya Nabi dan memberikan salam kepada Nabi. Habis memberikan salam ikhwah, antum geser ke arah kanan atau kiri ikhwah makamnya Abu Bakar. Kanan atau kirinya makamnya Nabi? Loh, kok nggak tahu? Kan di Masjid Nabawi ikhwah itu kan ada berapa makam? 3. Yang pertama makamnya Nabi, yang kedua Abu Bakar, yang ketiga Umar. Lah posisinya ikhwah bagaimana ikhwah? Posisinya makamnya Abu Bakar sebelah kanan atau kirinya makamnya Nabi? Kanan. Jadi antum geser ke kanan ikhwah, kemudian memberikan salam kepada Abu Bakar. Kemudian antum ikhwah geser ke kanan sedikit, memberikan salam kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, jadi ini ikhwah diantara adab-adabnya. Jadi memberikan salam kepada Nabi dan juga para sahabatnya. Dan yang tidak boleh ikhwah dilakukan, dan banyak sekali ikhwah para jamaah-jamaah dari Indonesia, ketika mereka menuju ke makamnya Nabi, mereka ngapain ikhwah? Ngelus-ngelus. Ya, ngelus-ngelus. Tujuannya apa ikhwah? Minta berkah dari makamnya Nabi dengan cara ngelus-ngelus. Itu ikhwah nggak pernah dicontohkan oleh para sahabat dan juga para ulama. Lah kemudian ketika seseorang bertawasul, boleh nggak dia bertawasul dengan Nabi? Boleh bangga ikhwah kira-kira? Ayah. Tadi yang terakhir dibolehkan bertawasul, ya kan? Gimana coba diulangi lagi masnya? Kalimat terakhir. Karena itu menziarahi Masjid Nabawi untuk sholat di dalamnya merupakan bentuk takarrub di mana seorang muslim bisa bertawassul dengannya itu kepada Rabbnya untuk memohon pemenuhan kebutuhannya dan meraih ridhonya. Ini apa maksudnya? Tawasul kepada siapa ikhwah? Nabi boleh apa enggak? Enggak boleh. Jadi maksudnya bagaimana ini?
Jadi antum ikhwah habis beribadah ke Masjid Nabawi, habis memberikan salam kepada Nabi, maka antum bertawasulnya bukan kepada Nabi, tapi kepada siapa? Kepada Allah. Jadi makna di sini tawasul kepada Allah melalui apa ikhwah? Ayo, melalui amal soleh. Jadi bukan melalui Nabi. Jadi jarang salah ikhwah persepsi. Jadi tawasul dibolehkan kepada Allah dengan cara amal soleh. Ini ikhwah diantara sedikit adab-adab ketika antum dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengunjungi Masjidin Nabawi. Jadi kalau bisa ikhwah antum tahu adabnya. Karena apa ikhwah? Karena ibadah haji sama umroh termasuk ibadah yang membutuhkan biaya banyak. Sehingga jika antum nggak tahu adabnya, dikhawatirkan ibadah yang dilakukan itu tidak bernilai pahala. Sehingga sebelum antum beribadah kepada Allah harus tahu adab-adabnya dan harus tahu ilmunya. Tujuannya adalah supaya Allah memberikan keberkahan dan juga menerima amal-amal ibadah yang kita punya. Sekian ikhwah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.